Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Permenungan Harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 4 September 2023. Semoga Anda semua sehat, dalam keadaan sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ajak kita merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama Injil hari ini. Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada saat zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu marahlah semua orang dalam rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, permenungan kita hari ini ayat embun sabdanya ayat 24. Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara dan saudari, yang Yesus maksudkan di sini saya kira jelas. Penolakan oleh orang-orang sekampungnya. Itulah mengapa dia mengeluarkan kalimat itu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Penolakan adalah satu hal yang tak terpisahkan dari pemberitaan kabar baik, pemberitaan kabar sukacita. Pasti ada penolakan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ada seorang umat pernah bersharing demikian. Seorang suami, dia ketika meyakinkan istrinya akan kebenaran iman dan bahwa istrinya harus belajar menyerahkan diri pada Tuhan, membiarkan Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, sang suami ini kemudian dibilang sok suci, sok alim, dan tidak terima apa yang disampaikan itu.
Sang suami ini, umat ini, dia kemudian katakan kepada saya, benar ya Mo, emang seorang nabi tidak diterima di tempatnya sendiri. Saya hanya tersenyum dan tertawa kecil mendengar itu sambil mengiyakan bahwa benar apa yang disampaikannya. Saudara dan saudariku, seringkali kita mengalami kesulitan. Kita mengalami cobaan, penderitaan ataupun penolakan ketika memberitakan kabar baik itu. Dan itu datangnya dari orang-orang terdekat kita. Dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita percayai, yang kita kasih. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus dalam situasi demikian apa yang harus kita buat? Jelasnya kita mencontohi Sang Master kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap maju pantang mundur, tidak menyerah sedikit pun. Tetap setia dan berkomitmen mewartakan kabar sukacita. Tuhan Yesus taat pada kehendak Bapanya, dan dia selalu berserah pada Bapanya, dan yakin Bapanya tidak meninggalkan dia. Walaupun dia kemudian mengalami kematian di atas salib sebagai puncak penolakan terhadapnya, itu bukanlah sebuah kekalahan terhadap penolakan, melainkan sebuah kemenangan untuk satu tujuan mulia, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal semua umat yang dicintai oleh Allah sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus bagaimana supaya bisa benar-benar mengikuti cara Yesus? Cara Yesus adalah tetap pada jalan kasih sebenarnya. Dia tidak bergeming sedikit pun. Demikian pun saya kira dengan kita diajak untuk tetap setia pada jalan kasih. Kita diajak untuk tetap menjadi baik ketika orang tidak baik dengan kita. Kita diajak untuk tetap mencintai dan mengasihi ketika kita dibenci dan ditolak. Kita diajak untuk selalu memaafkan dan mengampuni ketika kita dicurangi, ketika kita diganggu dan dibuat menderita. Berat bukan? Berat sekali. Dan ini menjadi perjuangan kita. Perjuangan seumur hidup. Perjuangan ini akan menjadi berat kalau kita berjuang sendirian. Tetapi dia akan menjadi ringan ketika kita menyerahkan pada Tuhan. Kita buat apa yang terbaik yang bisa kita buat. Kita biarkan Tuhan campur tangan dan kemudian menyempurnakannya. Bukankah Tuhan mengatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya? Waktunya Tuhan, karena Dia yang menyempurnakan. Pertanyaannya buat kita, sanggupkah kita? Saudara dan saudariku, semoga kita semua yang adalah murid Tuhan, yang adalah pengikut Tuhan, semoga kita selalu setia dan berkomitmen dengan tugas perutusan kita dan tidak mudah menyerah ketika kita mengalami penderitaan atau penolakan. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas rahmat panggilan, atas karunia untuk menjadi murid-Mu, anak-anak-Mu. Bantulah kami, murid-murid-Mu ini, anak-anak-Mu ini, untuk terus setia dan pantang mundur dalam menjalankan misi yang Engkau berikan kepada kami lewat Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon semuanya ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudariku, berkat Tuhan menyelimuti dan memberkati kita semua, keluarga kita, segala usaha dan karya kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara dan saudariku. Semoga kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Salam Romo Aditya SVD.